Ya, teman-teman. Udah Siap, siap? Pak. Siap. Oke, kita Siap, mulai Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif Budiman, Pak Padi, dari Gedung Pasca Sarjana, karena nanti 5, itu ada makan-makan, ada kegiatan monitoring kegiatan PPG dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Padi puasa, terus ingat wajah-wajah Anda itu nanti kalau Pak Padi makan-makan, sama Batak kedua nanti Anda nggak diajar, kita akhirnya Pak Padi ke mobil aja dulu ya. Oke, siap. Mari kita sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kelompok penyaji, monggo moderator silakan untuk atur Pak Padi sambil jalan-jalan ya, sambil berjalan ya. Silakan nanti Pak Padi akan menambahkan apabila ada yang perlu tambahkan. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak penyaji. Mudah-mudahan semuanya lancar jaringannya dan kita semua sukses. Amin. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Prof. Spadi telah mempersilahkan kelompok kami untuk merepresentasikan Eh, tentang Alamat Anda semua baru ya? Alamatnya ya? Ganteng-ganteng banget. Ya Allah. ya Prof. Beda ya. Nanti jangan lama-lama 3,5 tahun ganti alma mater yang warna berbeda yang S2. Terus 2 tahun kemudian ganti yang lain untuk S3 atau doktor ya. Oke ya. Saya silakan Amin. aja. Yuk lanjut silakan. Oke, izin lanjut. Kita kami akan membahas tentang masalah pendidikan, yaitu mulai dari masalah pemerataan dan masalah mutu. Eh, Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam materi eh, masalah pendidikan ya. Kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 4 orang. Eh, kita langsung let's go aja perkenalan per namanya. Oke, di sini ada saya sendiri ya, sebagai Muhammad Tur Hidayat dari PM 24 de- dari B dari kelas B, walaupun kita di MKUA sih, cuma saya di B sendiri. Oke, mungkin nextnya saya izin perkenalkan teman-teman saya. Anggota kelompok saya itu ada India Hartati, Nadi, dan Tiari Suni. Gitu. Bisa next. Maaf, Dayat, Tes, sebelumnya man. boleh boleh ganti tabnya dulu gak? Gimana saya? Gimana? Minta mau Maaf, beli es krim Prof. dulu. Dengar Mau Pak tukar Wadi. tab. Oh, dengar Terdengar, Pak Prof. Wadi mau beli es krim dulu gitu. Oke, silakan saya. Yuk. Mohon sebentar teman-teman, sedikit kendala di sini. Baik, apakah sudah Kalau terlihat layarnya? ada kendala dilompati teman berikutnya. Kemudian apabila jaringnya nggak bagus, boleh absen dulu. Kalau memang ada gangguan jaringan. Pak Padi udah melihat kok wajah yang tadi kata ganteng-ganteng itu dengan performa yang barunya itu. Jadi Pak Padi bangga. Pak Padi juga pakai batik resmi karena dia yang menghadiri wakil menteri. Jadi ya supaya kelihatan agak resmi pakai batik-batik juga gitu. Mengimbangi Anda yang pakai performa bagus-bagus gitu kan.
Udah terlihat kok Nandita. Baik, izin saya untuk melanjutkan presentasi pada hari ini. Jadi untuk yang 5.1 itu ada tentang pemerataan pendidikan. Lanjut. Nah, dari pemerataan pendidikan, seperti yang kita tahu, hak mendapatkan pendidikan telah ditulis di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, bagi beberapa orang daerah tertentu, akses mendapatkan pendidikan tidak semudah itu. Maka dari itu dibutuhkanlah pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, pemerataan pendidikan itu suatu proses pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan yang bertujuan agar seluruh masyarakat dapat merasakan pendidikan yang sama tanpa ada diskriminasi baik dari suku, ras, dan agama. Karena salah satu faktor utama bangsa yang maju itu kan kualitas yang baik ya, maka diperlukannya pemerataan pendidikan itu sangat dibutuhkan gitu. Next. Nah, sekarang lanjut ke tujuan pemerataan pendidikan. Nah, pada dasarnya tujuan pemerataan pendidikan itu kan untuk memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan belajar tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, ataupun budaya. Nah, selain itu, ada juga nih tujuan pemerataan pendidikan lainnya. Di sini saya akan menampilkan 5 tujuan. Yang pertama itu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, dengan memberikan akses pendidikan yang merata, masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi karena setiap orang memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan pekerjaan ataupun pendidikan yang baik dan meningkatkan taraf hidup. Kemudian yang kedua itu ada memaksimalkan potensi individu. Nah, pendidikan yang merata itu kan memungkinkan setiap individu tanpa memandang kondisi mereka untuk mengembangkan bakat dan potensinya secara maksimal. Dengan demikian, lebih banyak orang dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Yang ketiga ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pendidikan ini kan berperan penting nih dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Nah, di mana pada gilirannya itu dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dalam pemerataan pendidikan, lebih banyak orang yang memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam bagian sektor ekonomi maupun yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, yang keempat tujuannya ialah meningkatkan stabilitas dan kesatuan sosial. Nah, pemerataan pendidikan ini dapat memupuk kesadaran, toleransi, dan pemahaman antar individu dari berbagai latar belakang. Hal ini membuat menciptakanlah masyarakat yang lebih stabil dan lebih bersatu, di mana setiap orang merasa memiliki kesempatan yang adil untuk berhasil. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu ada tujuannya untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam pendidikan. Maksudnya gimana? Pemerataan pendidikan itu kan bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia ya, khususnya hak atas pendidikan. Nah, dengan memberikan akses pendidikan yang sama, negara dan masyarakat dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk belajar dan berkembang tanpa diskriminasi. Nah, melalui pemerataan pendidikan ini diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih adil, makmur dan berkualitas, di mana semua individu dapat mencapai potensi dari mereka secara penuh gitu. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nandita Gardenia. Sangat baik sekali tentang paparannya, tentang pemerataan pendidikan sampai dengan tujuannya. Kemudian kita next ke slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita sudah akan masuk dalam masalah nih, teman-teman. Nah, nanti masalahnya bukan Nandita lagi yang bakal menjelaskan, tetapi ada rekan kami, yaitu adalah Indiartati. Indiartati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Dayat atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pemerataan pendidikan. Nah, setelah tujuan-tujuan pemerataan pendidikan yang sudah dijelaskan oleh Saudari Nandita, ternyata ada beberapa masalah pemerataan pendidikan yang kita alami. Nah, masalah pemerataan pendidikan ini merupakan kondisi di mana ketika sistem pendidikan tidak dapat menyediakan kesempatan yang sama untuk semua warga negara memperoleh pendidikan atau hak yang sama, seperti bisa dibilang tujuan yang sudah disebutkan oleh Nandita itu tidak tercapai.
seperti yang terlihat pada di gambar yang tertera di gambar layar saudara-saudara, di situ ada pendidikan di desa terpencil dan pendidikan di kota. Terlihat bahwa sangat beda sekali dari fasilitas yang tersedia gitu. Mungkin kita bisa lihat di situ mereka hanya menggunakan buku tulis, namun pendidikan di kota-kota sekarang menggunakan komputer dan elektronik lainnya. Boleh di next? Oke. Jadi, kenapa sih masalah itu bisa timbul? Nah, setelah kita lihat, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan itu terjadi. Yang pertama itu ada infrastruktur jalan. Nah, jadi akses menuju daerah pelosok sulit, itu sehingga kualitas pendidikan yang didapat warga pun terbatas. Misalkan di daerah-daerah kota-kota kita kan jalanannya bagus banget ya, sedangkan di kota-kota terpencil itu sangat susah sekali akses untuk menuju daerah tersebut. Kayak mobil pun mau lewat susah gitu. Jadinya infrastruktur jalannya itu sangat-sangat kurang. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kurangnya fasilitas dan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di desa-desa itu tidak ada yang namanya elektronik. Misalkan HP pun jarang sekali ada kita temukan di daerah-daerah terpencil gitu, apalagi komputer dan laptop. Nah, selanjutnya adalah kurangnya tenaga sumber daya manusia yang kurang. Nah, sumber daya manusia ini juga termasuk dari jumlah jumlah yang ada jumlah jumlah orang yang ada di desa itu minim sekali dibandingkan dengan kota. Nah, selanjutnya juga dari yang ini juga merupakan salah satu dari penyebabnya masalah pemerataan pendidikan itu terjadi. Selanjutnya itu ada kualitas guru dan tenaga. Ada faktornya termasuk dari kualitas guru dan tenaga pendidik karena bisa kita lihat juga guru-guru yang di desa terpencil itu bisa kita bilang sangat-sangat kurang jumlahnya ya. Bahkan kita bisa lihat juga di satu sekolah desa terpencil itu hanya ada 5 atau 3 guru gitu. Sedangkan di kota ini kita punya guru yang benar-benar, misalkan matematika itu benar-benar diajar oleh guru-guru matematika gitu. Misalkan nah, saya guru matematika, berarti saya harus mengajar di bidang matematika, sedangkan di desa-desa terpencil itu hal tersebut masih kurang diterapkan gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada mahalnya biaya pendidikan. Nah, hal ini juga termasuk salah satu faktor pemerataan pendidikan itu terjadi. Kenapa? Karena yang kita ketahui juga finansial setiap keluarga itu berbeda-beda. Ada yang memiliki penghasilan yang baik, ada juga yang kurang baik, ada yang sehari bisa makan 3 kali, atau ada juga yang makannya hanya sekali. Dan itu juga termasuk salah satu faktor pemerataan pendidikan itu masalah pemerataan pendidikan itu terjadi. Selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, next, ya. Selanjutnya ada upaya dari pemerintah. Yang pertama itu ada wajib belajar. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita alami, yang pasti kita sudah melewati sekolah dasar 6 tahun, terus sekolah menengah pertama atau SMP itu 3 tahun, dan juga sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan itu selama 3 tahun. Nah, itu kan upaya pemerintah untuk terciptanya kualitas sumber daya manusia di negara kita ini. Nah, selanjutnya itu ada memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya KJFU dan KIPK. Nah, itu termasuk upaya pemerintah untuk menunjang finansial uh, yang yang kurang dari beberapa keluarga untuk tetap menciptakan kualitas sumber daya manusia di negara kita. Nah, selanjutnya ada menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim tenaga pengajarnya. Jadi kayak ada yang namanya tukar guru yang pindah dinas kayak gitu. Nah, itu termasuk contoh upaya pemerintah untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada India Artati atas paparannya sangat informatif. Kemudian kita akan masuk ke dalam 5.2 atau 5 poin yang kedua tentang masalah mutu. Pemerataan juga pasti akan berdampak kepada mutu, maka dari itu kita akan bahas tentang masalah juga pada mutu pendidikan, yang dimana setelah ini kita akan dibahas oleh rekan kami, itu adalah Ilyas Fauzan. Jadi kepada Ilyas Fauzan, waktu dan tempat silakan.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Dayat yang telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan masalah mutu pendidikan. Tapi sebelum saya bahas tentang masalah mutu pendidikan, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam lagi apa itu mutu pendidikan dari segi pengertian dan juga tujuan. Jadi, pengertian mutu pendidikan itu adalah mutu pendidikan merujuk pada kualitas atau standar yang dicapai dalam suatu sistem pendidikan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti proses pembelajaran, kompetensi, pendidik, kurikulum, fasilitas, serta hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut. Atau secara umum, mutu pendidikan berhubungan dengan seberapa efektif suatu sistem pendidikan dalam mencapai tujuannya, baik dari segi peningkatan kemampuan siswa, pengembangan karakter, maupun kesiapan menghadapi tantangan global. Boleh di next. Nah, jadi ini tujuannya untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Lalu ada beberapa tujuan utama dari mutu pendidikan, yaitu ada di slide selanjutnya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artinya, pendidikan yang bermutu bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki kompetensi tinggi, baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun karakter, sehingga dapat bersaing di dunia global. Lalu yang kedua, mencapai keberhasilan pembelajaran yang optimal. Artinya adalah proses pendidikan yang berkualitas dapat membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka, meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam berbagai bidang. Lalu yang ketiga, meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan, yaitu pendidikan yang bermutu tidak hanya diukur dari kualitasnya, tetapi juga dari seberapa luas jangkauannya. Mutu pendidikan yang baik harus memastikan bahwa semua anak tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara. Lalu yang keempat, membangun karakter dan etika selain mengembangkan kecerdasan intelektual. Pendidikan bermutu juga bertujuan untuk membentuk karakter dan sikap positif pada peserta didik seperti integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan empati. Lalu yang kelima, ada menanggapi perubahan dan tantangan global. Artinya adalah pendidikan yang berkualitas harus mampu mengadaptasi perkembangan zaman, teknologi, dan tantangan sosial serta ekonomi, dengan menyiapkan peserta didik untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Lalu yang terakhir, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang dapat digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Ini mencakup manajemen pendidikan, kurikulum yang tepat, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Atau secara keseluruhan, mutu pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang cepat. Jadi itu dia apa itu mutu pendidikan. Namun di sisi lain terdapat masalah yang ada di mutu pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ilyas Fauzan atas paparannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam faktor masalah mutu pendidikan, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai moderator, sekaligus pemateri pada faktor-faktor hingga nantinya ada materi selanjutnya. Berarti tadi yang dijelaskan oleh Ilyas, berarti mutu pendidikan itu akan berkaitan dengan kualitas atau output atau luaran ini hasil yang dikeluarkan gitu. Sehingga apabila mutu itu bermasalah, berarti pendidikan itu belum mencapai taraf yang diharapkan, belum mencapai taraf yang sesuai harapan gitu teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin pertama, yaitu adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM pada pendidikan. Dari kami ataupun dari saya sebagai materi itu rendahnya sumber daya manusia itu terdapat dari dua faktor, bukan dua faktor sih, lebih tepatnya terdapat bisa dilihat dari dua sisi internal maupun sisi eksternal atau yang general gitu biasanya. Menurut saya untuk yang internalnya sendiri, dia itu bisa dari motivasi atau komitmen mereka yang rendah, sehingga itu bisa jadi pengaruhnya, bisa jadi diri dia sendiri yang memang tidak termotivasi dalam belajar dan selain sebagainya, sehingga itu menjadikan rendahnya diri dia, maksudnya bukan rendahnya individu tersebut, tapi sehingga berarti rendah yang saya maksud adalah manusia tersebut memiliki
kualitas yang minim gitu. Kemudian faktor-faktor lainnya itu kan berarti yang dari dalam diri sendiri. Kita akan bahas yang secara general atau yang umum ya teman-teman. Itu buat rendahnya sumber daya manusia itu adalah kualitas guru, lagi-lagi kualitas guru yang mungkin kurang optimal. Maksudnya kurang optimal itu bisa memiliki karena banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang cukup gitu. Karena tidak semua guru bisa dikatakan bisa mengajar gitu. Kemudian minimnya pelatihan dan pengembangan. Kita mungkin kalau di daerah perkotaan dan lain sebagainya hingga ibu kota, pasti pelatihan ini bukan lagi jadi semacam kendala bagi untuk meningkatkan sumber daya manusia gitu. Tapi di beberapa daerah-daerah tertentu, khususnya di 3T, daerah-daerah 3T itu minim pelatihan teman-teman sehingga guru itu masih terbatas dalam keterampilan mengajarnya, kemudian metode pengajarannya dia kurang inovatif dan relevan gitu untuk diajarkan kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir menurut saya itu adalah kesenjangan distribusi sumber daya manusia sehingga banyak guru berkualitas yang terkonsentrasi di beberapa kota juga tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan kami yaitu pada bagian pemerataan. Jadi seperti itu untuk poin yang pertama teman-teman. Kita akan masuk ke dalam poin yang kedua yaitu adalah sistem pendidikan di Indonesia atau sistem pendidikan belum optimal. Yang pertama itu adalah bisa terjadi dari kurikulum yang kurang fleksibel karena kurikulum itu kenapa sih harus terganti-ganti setiap tahunnya karena kurikulum itu akan apabila dipakai di era yang tidak lagi eranya, maksudnya kayak sudah tidak cocok lagi dengan sudah tidak cocok lagi dengan zamannya sehingga itu harus diganti gitu teman-teman atau saudara-saudara. Kemudian yang ketiga itu adalah keterbatasan akses infrastruktur. Bayangkan keterbatasan aspek infrastruktur dalam sistem pendidikan Indonesia juga berpengaruh karena itu nanti berhubungan sama poin setelahnya. Saya membacakan poin setelahnya itu adalah tentang kurangnya sarana dan prasarana gitu. Sehingga sistem pendidikan itu apabila tidak disokong dengan sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang baik, itu tidak akan mencapai keoptimalan gitu karena sarana dan prasarana juga sebagai poin penting untuk dilaksanakannya sebuah mekanisme sistem pendidikan ataupun kegiatan belajar dan mengajar atau KBM itu dengan maksimal. Kemudian poin keempat itu adalah kurangnya kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidikan. Kita tahu ya bahwa kesejahteraan guru mungkin di beberapa daerah hingga kota-kota pun masih tidak belum sejahtera kalau dari saya pribadi karena mungkin kalau kita lihat dari sisi honor karena memang honor itu bukan saya bicara tentang material teman-teman atau saudara-saudara sekalian, tetapi apa namanya sisi nominal ataupun gaji itu sangat menyokong guru tersebut untuk mencapai kesejahteraan karena itu akan dipergunakan untuk kehidupan mereka sehari-harinya gitu teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk ke poin yang terakhir, saya akan menunjukkan beberapa poin-poin dari setelahnya. Mungkin bisa next dulu sebentar di ke sebelah kanan operator. Nah, di sini itu saya menunjukkan beberapa kasus-kasus atau mungkin kejadian-kejadian tertentu tentang kesejahteraan guru sampai poin-poin sebelumnya. Di sini ada 4 yang saya jadikan kolase. Di sini mungkin teman-teman bisa atau saudara-saudara bisa baca sendiri atau bisa dilihatkan sendiri. Di sini yang bisa saya simpulkan adalah beberapa guru yang melakukan atau mengingatkan kepada muridnya atas ketertiban, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Namun malah istilahnya bumerang teman-teman karena mungkin dari orang tua yang tidak setuju atau mungkin kita bisa ambil contoh Pak Zaharman di sini teman-teman yang matanya tuh diketapel oleh orang tua murid karena nggak terima kalau anaknya tuh dinilai karena tuh dimarahi karena mereka merokok gitu. Jadi itu kan kalau itu salah satu nilai yang sudah tidak baik ya karena kan merokok tuh tidak lagi uh, baik untuk anak-anak seusia sekolah gitu. Terus yang terakhir untuk yang selanjutnya adalah guru honorer. Guru honorer di Sukabumi yang mulung ini adalah Pak Alfi kalau nggak salah. Beliau guru honorer sehingga beliau tuh mulung gitu teman-teman. Kalau emang teman-teman belum tahu gitu, sehingga guru honorer ini berarti di Sukabumi atau di daerah-daerah tertentu bisa kita simpulkan bahwa
guru honorer itu belum mencapai taraf kesejahteraannya karena mungkin dari nominal, gaji dan sebagainya itu tidak belum mencukupi gitu. Mungkin balik sekali lagi, operator, ke poin sebelumnya, satu poin terakhir, itu tentang korupsi pendidikan. Korupsi pendidikan itu kenapa saya bisa cantumkan karena saya melihat data dari ICW atau Indonesia Corruption Watch yang di mana dikatakan saya ambil data dari 2023 terdapat 30 kasus teman-teman saudara-saudara. Terdapat 30 kasus korupsi di sektor pendidikan yang udah ditindak oleh penegak hukum dan di mana 40% korupsinya itu dia dialirkan atau bukan dialirkan sih lebih tepat, tapi dia penindakannya atau caranya adalah diambil dari bantuan dana bos gitu, bantuan dana bos buat yang harus ya itu bisa dikembangkan untuk sekolah-sekolah untuk mencapai infrastruktur yang baik. Oke, next ke selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu adalah solusi. Di sini saya cantumkan kenapa ada peran mahasiswa di sini, karena kan mahasiswa juga sebagai fungsinya itu adalah social control dan juga agent of change, gitu, sampai ke iron stock dan masih ada 5 poin ya teman-teman, saudara-saudara. Kita juga pasti sebagai mahasiswa sudah pernah belajar itu di bagian pelatihan PKKMB, ya. Saya sudah bahas dari mahasiswa dulu. Di situ ada, mohon maaf. Dan yang pertama adalah vokasi dan sosialisasi. Itu mahasiswa bisa menyuarakan isu mutu pendidikan dan mengadakan diskusi, seminar, sampai ke kampanye yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berkualitas. Terus yang kedua itu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini juga suatu hal yang wajib karena memang terdapat di Tridharma perguruan tinggi teman-teman atau saudara-saudara sekalian karena di Tridharma juga terdapat pengabdian kepada masyarakat gitu. Kemudian kita lanjut ketiga adalah riset dan inovasi pendidikan. Mahasiswa dapat melakukan penelitian tentang metode-metode tentang pembelajaran inovatif, sistem pendidikan yang efektif, kemudian bisa menjadi masukan bagi para pemerintah atau institusi-institusi pendidikan. Yang keempat, kolaborasi dengan sekolah. Dengan menjadi relawan, mentor, atau mungkin tutor, mahasiswa dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa-siswa di sekolah yang membutuhkan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah yang terakhir dari solusi yang bisa digerakkan oleh mahasiswa adalah itu pemanfaatan teknologi. Karena mahasiswa sekarang juga udah bisa mengembangkan platform-platform pembelajaran digital ya teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Sehingga materi edukasi online itu bisa dapat diakses kapanpun dan dimanapun mereka berada. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke peran pemerintah. Yang pertama itu adalah meningkatkan anggaran pendidikan. Meningkatkan anggaran pendidikan ini berarti walaupun tadi di poin masalah sebelumnya adalah ada terdapat korupsi, sehingga kenapa sih gini harus ditinggikan? Karena itu juga harus mencukupi alokasi dananya, alokasi anggaran dananya itu harus tepat teman-teman, bisa mencukupi untuk pendidikan, termasuk gaji guru nih teman-teman, gaji guru juga harus diperhatikan karena sedikit mention bahwa beberapa hari lalu atau beberapa bulan atau beberapa hari lalu Pak Presiden terpilih kita itu berbicara kalau naikkan gaji guru itu akan dinaikkan sebesar kurang lebih 20 juta per bulan teman-teman gitu. Dan semoga itu bisa menjadi hal yang sejahtera bagi para guru kita apabila terrealisasikan secara real. Kemudian itu juga bisa dibangun untuk infrastruktur sekolah dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada peningkatan kualitas guru. Ini seperti tadi yang saya bahas, itu mungkin dari pelatihan, gurunya, tenaga pengajarnya, dan lain sebagainya itu dilatih sehingga mendapatkan sertifikasi dan juga evaluasi yang lebih kompeten. Kemudian yang ketiga itu adalah pengembangan kurikulum yang relevan. Tadi sudah dibahas juga di poin-poin sebelumnya yang saya mention teman-teman. Ini kita bahas lagi lebih berdalam sehingga kurikulum itu harus selalu diperbarui agar selaras dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan akan pendidikan di era-era yang lebih baru. Kemudian keempat adalah infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan. Pemerintah juga harus bertanggung jawab tentang untuk membangun fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah tertinggal, sehingga anak-anak Indonesia itu memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas. Yang kelima adalah pengawasan dan evaluasi. Pemerintah juga bukan hanya memberikan dana, kemudian alokasikan dana tersebut diratakan, tetapi dia juga harus melaksanakan pengawasan dan juga evaluasi, sehingga mungkin dari alokasi anggaran sampai beberapa infrastruktur dan juga pembangunan itu dapat
dipastikan secara merata di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan, yaitu pasti dukungan di era digitalisasi sekarang ya, saudara-saudara, yaitu seperti akses internet, kemudian pembelajarannya itu bisa dibuat fleksibel. Contohnya kita nih teman-teman, karena kalau kita lagi berhalangan di kampus, kita bisa dilakukan pembelajaran secara daring. Dan kemudian juga bisa membantu menjangkau pendidikan yang berada di daerah-daerah yang mungkin sulit kita jangkau karena kondisi geografis di Indonesia. Mungkin next. Wah, sudah habis teman-teman pemaparannya. Kita berempat sudah memaparkan semua. Oke, tepuk tangan yang meriah. Plok, 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 plok. Oke, Pak, tambahkan ya sebentar ya. Jadi begini, pertama terima kasih kepada penyaji yang sudah memaparkan secara jelas, gamblang. Ini Pak Bade informasikan, jelaskan bahwa yang menyebabkan pendidikan di Indonesia ini tidak merata kualitasnya itu adalah karena sistem otonomi daerah. Ya, itu pertama ya. Nah, jadi masing-masing daerah, kabupaten, dan provinsi, kalau untuk SD dan SMP, itu cukup penanganannya tingkat kabupaten. Untuk SMA derajat itu sampai provinsi penanganannya. Tetapi alokasi dananya adalah dari kabupaten dan provinsi masing-masing. Nah, kemudian pendapatan asli daerah yaitu berupa pajak-pajak itu dikumpulkan 20% dari pajak itu untuk pendidikan. Nah, sebenarnya udah gede, 1/5 dari pendapatan, tetapi karena pendapatannya itu tidak sama, di Kabupaten Bekasi itu hanya mengandalkan pajak bumi dan bangunan. Sehingga kecil sekali, 1/5 dari Kota Madya Bekasi. Kota Madya Bekasi itu ada berbagai macam usaha. Ada konsumen, dari berbagai macam produsen, ada PT, ada pabrik, ada showroom, ada berbagai macam usaha-usaha kaki 5, kaki 4, dan sebagainya itu. Nah, jadi Kabupaten Bekasi dengan Kota Madya Bekasi beda anggaran pendapatan daerahnya dan beda untuk alokasi dana pendidikan. Itu hanya Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Apalagi dibandingkan dengan Jakarta. Beda betul. Jakarta gedungnya SDJ bertingkat. Ada makanan TMPM pagi. Kemudian ada bus yang antar jemput gratis. Nah, itu kita bicara Pulau Jawa. Pulau Jawa aja sudah antara Bekasi Kabupaten, beda Kota Madya Bekasi, beda Tangerang, beda Lebak Bulus, Lebak Dalam, beda Jakarta, beda nanti di pergunungan pinggiran-pinggiran di Pulau Jawa ini, beda betul. Apalagi kalau kita bicara Indonesia, Sabang sampai Merauke. Itulah yang membuat miris kita, satu negara, satu presiden, satu menteri, satu undang-undang, satu kurikulum, tapi pelaksanaannya berbeda-beda. Nah, ini membuat negeri kita tidak kondusif sisi dari pendidikan. Yang kedua adalah kebijakan yang ditugaskan nanti menjadi pengamat pelaksana pendidikan. Selain menteri, kalau menteri alhamdulillah saat ini menteri independen. Nanti di kabupaten itu kepala dinas kabupaten, kepala dinas provinsi, DPRD Komisi Pendidikan itu adalah mereka dari partai-partai. Jadi kalau misalkan partai yang kalah ya nggak dipakai lagi walaupun bagus. Sehingga begitu ada perubahan kurikulum, perubahan menteri, ganti kurikulum, itu membuat carut marut. Bayangkan dulu, kalau menteri kan hanya 5 tahun, sedangkan SD itu 6 tahun. Jadi belum tamat SD sudah ganti kurikulum. Yang repot lagi SMP, SMA. Waktu kelas 1-nya kurikulumnya Merdeka. Begitu nanti kelas 2, beda kurikulum lagi. Kelas 3 beda lagi. Akan menjadi pijakan yang nggak kuat. Inilah negeri kita. Mengapa? Karena negeri kita ini yang berkuasa adalah yang menang di perpartaian.
bukan orang yang pinter gitu ya. Itu masalahnya. Nah, solusinya tadi udah Anda sampaikan, ada beberapa solusi. Pertama, yaitu harusnya dari mahasiswa itu bisa nanti mahasiswa berkumpul sesama mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, katakanlah, atau di DKI Jakarta itu ada banyak perguruan tinggi. Nah, nanti mahasiswa itu berkumpul untuk melakukan pendampingan PKN pengabdian kepada masyarakat ke sekolah-sekolah. Itu bisa dijadikan ladang untuk pengabdian. Atau kalau perlu, yaitu para mahasiswa ini ikut terlibat dalam bagaimana membuat proposal yang diajukan ke Bank Dunia, diajukan Dikti agar nanti setelah itu mendapatkan masukan. Itu dari sisi mahasiswa. Nah, yang berikutnya, mahasiswa juga bisa nanti kolaborasi dengan guru-guru mengadakan tadi inovasi-inovasi pembelajaran, tetapi terbatas. Nah, kalau dari sisi dosen, kami melakukan pengabdian, Pak Padi sebagai ketua BAN itu dalam rangka mengabdi, yaitu untuk melakukan visitasi, menugaskan guru-guru, dosen-dosen, menugaskan asesor untuk ke sekolah-sekolah, sambil nanti kita memberikan pendampingan agar mereka bagus. Tetapi itu terbatas sekali. Jadi kesimpulannya negeri kita ini memang negeri yang agak aneh dan ajaib. Mengapa? Karena yang punya tujuan itu negara, yang melaksanakan pemerintah. Nah, kabupaten yang ada di Indonesia tidak sama sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga tidak akan bisa maju bersama, tidak akan bisa merata bersama. Tugas Anda sekalian nanti masih panjang bagaimana caranya, yaitu tetap berjuang, tetap bekerja, tetap kuliah yang bagus. Nanti Anda segera selesai, kemudian bantu masyarakat Anda. Tolong Pak Bupati dan Pak orang tua dikumpulkan, pemuda dikumpulkan untuk membuat home industry. Kalau masing-masing orang tua punya usaha, ada yang masak, ada yang jahit, ada yang nyongket, ada usaha lain, maka di daerah itu akan subur dan akan pendapatan per kapita tinggi, maka pajaknya tinggi, pendidikan akan maju. Itu tambahan dari Pak Padi. Silakan dilanjutkan, ditanya dan diskusi. Pak Padi memantaunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof, atas tambahan tentang materi masalah pemerataan dan juga mutu. Baik, teman-teman, tadi bisa ditampilkan lagi pada operator untuk tampilannya, karena mungkin tadi ada any question, gitu. Kita buka sesi tanya jawab sekarang. Waiting, teman-teman. Lagi loading dikit. Loading dikit. Oke, sudah terlampir lagi. Itu adalah question. Baik, ya silakan kepada teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang ingin memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan. Raise hand boleh, teman-teman. Raise hand dulu. Biar kami bisa melihat siapa yang mau bertanya. Mumpung Pak Padi masih sempat itu ya, masih bisa memantau, silakan. Ya, teman-teman. Yang punya pertanyaan, present sekarang. Nampaknya udah jelas banget Anda menjelaskannya, udah cakep, cantik, ganteng-ganteng. Teman Anda sampai terpesona, teman Anda sampai nggak bisa berkata-kata, mau nanya-nanya apa bingung dia, gitu kali, Mbak. Mungkin, Prof. Iya. Saya juga terbawa energi untuk menambah penjelasan kan. Jadi rasanya kan udah jelas ya mengapa kita tidak bisa maju. Pertama, kurikulum kita berubah-ubah. Kedua, masing-masing daerah beda pendapatan daerahnya. Yang ketiga adalah pejabat-pejabat yang ada di negeri kita ini, pejabat partai. Begitu kalah, ya bagus pun akan dimutasi, akan diganti. Karena dari partai pemenang ya, itu membuat pendidikan kita kacau dan balau-balau. Yang berikutnya, egoisnya tinggi, egoisnya. Begini maksud Pak Wali egois itu. Bahwa ia mikir ya, yang ada di kota-kota itu nggak usah nerima bos, tapi bos itu disalurkan kepada, disubsidikan kepada daerah terpencil. Kan di kota-kota besar kan sekolahnya gratis, gurunya gratis, bahkan dapat makan gratis, ya kan?
Untuk apa bos? Coba bayangkan tuh. Nah, yang datang penjara kan perlu sepatu, perlu buku, perlu kendaraan ke sekolah, ya kan? Mengapa nggak mereka dibantu? Ya itulah egoisnya orang-orang di perkotaan. Harusnya nggak perlu dana bos lagi. Di negara-negara maju, pilihan dia, Singapura, Amerika, itu memberikan subsidi silang. Daerah yang sudah maju nggak usah terima bantuan lagi, tapi diberikan daerah yang belum maju. Begitu harusnya. Tapi kita kalau diterapkan, kita didemo nanti Pak Presiden, didemo nanti oleh itu orang-orang kota, didemo oleh orang tua murid, didemo oleh masyarakat nanti. Itu negeri kita begitu. Oke, masih ada nggak yang nanya nggak? Kalau nggak ya tutup lah. Kalau nggak ada, ngapain nanti masuk angin nanti dibuka terus. Iya sih betul, Prof. Baik teman-teman, semenit lagi kali ya Prof ya. Mungkin kita biar genapkan di Boleh, silakan 13.45. aja. Pokoknya intinya kalau nggak ada jangan ditunggu-tunggu ya kan. Ngapain Siap. nunggu-nunggu orang yang tidur gitu kan. Kita mendingan menyelesaikan. Kita beri kesempatan dulu mereka. Oke. Bayangkan Pak Pati ngajar di dalam mobil ini ya kan. Karena tadi ada mau nep, makan-makan Pak Pati nggak makan. Rasanya nggak menghormati para pejabat. Kalau saya bilang puasa, saya turun, saya pindah ke mobil, ngajar di mobil santai sambil lihat Anda kan, coba gitu. Betul, Prof. Baik teman-teman, udah 13.45 nih. Mungkin terakhir kali ya. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, apabila tidak, mungkin kami akan tutup. Anda tutup, Anda simpulkan. Amat tutup ya. Pak Badi berikan, Pak Badi dulu sebentar. Kita berikan aplaus, apresiasi kepada Pak Penyaji, kelas 11 yang oke banget, TOP BNG, top banget gitu ya. Udah jelaskan, jelas, gamblang, solusinya udah jelas. Nah, teman-teman, saya kembalikan moderator, silakan ditutup ya. Makasih banyak, salam sehat dan sukses. Dari Pak Badi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator nutupnya ya, Pak Badi yang ini aja, mendampingi aja ya, silakan moderator tutupnya ya. Siap, Prof. Terima kasih. Baik, teman-teman, karena presentasinya sudah selesai, kelompok 11 izin pamit undur diri. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan kami dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan, atau mungkin tadi ada jaringan yang terkendala, atau mungkin dari paparannya, sehingga membuat sedikit terkendala, itu mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu ya. Nggak ada lagi seksi foto-foto yang mau dikirim ke mana gitu, nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita lab bareng-bareng. Ada, Prof. Kita foto dulu. Ayo. Silakan foto dulu on cam yang bisa on cam jaringannya. Oke, boleh Nandita dipandu. Adita, sayang, bangun. Ayo. Iya, Pak. Ayo, Prof. Ayo, guys. On cam, guys. Nggak bisa gue. Dihitung, dihitung hitungan keberapa, ke 10, ke 11 gitu loh, jangan sampai 3. Siap. Slide pertama, 1, 2, 3. Nin, Pak Padi, saya berapa, Nin? Slide pertama, Pak. Oke. Tadi saya lupa senyum, Nin. Ya nggak apa-apa dah. Senyum Pak Padi kan untuk pelajaran ya, udah siap. Mau ulang, Pak. Mau ulang, Prof. Sekali lagi, Prof. Sekali lagi, Prof. Sekali lagi, Prof. Pak Padi siap. Pak Padi bercanda aja, Pak Padi. Anda nggak usah serius banget sih. Oke, lanjut lagi, Nandita. Ya. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Siap sudah semua, Prof. Oke, makasih ya. Selamat sehat ya. Sampai ketemu. Jaga kesehatan. Sukses dan berkah. Mudah-mudahan Anda 3,5 tahun pokoknya lo semua, Pak Padi dampingi nanti langsung S2, S3 Pak Padi bangga punya mahasiswa yang betul-betul punya kompetensi, biar bisa bantu orang tua, membanggakan diri kita dan bangsa dan negara. Anin, Anda belajar ini ya. Anda serius kuliahnya nih ya, udah 3,5 tahun selesai nih ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin lab ya.
Iya, Prof, silakan.